warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faina insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar. Rahasia di dalam rahasia-rahasia. Lil makna fiha li kitab Syekh Abdul Qadir Jalani. Wa nafa'ana bihi, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain, dan mendapatkan ilmu daripada beliau untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqad hadallahu dzakirin yaqulu wazkuru kama hadakum, maka ingatlah kepada Allah sebagaimana Allah memberikan hidayah kepadamu. Mengingat Allah. Al-Baqarah ayat 198. Saudara sekalian, hadirin, mengingat Allah itu wajib hukumnya. Mengingat Allah itu wajib hukumnya. Ya. Salat itu wajib atau tidak? Salat 5 waktu wajib. Kenapa dia wajib? Nah, ilmu usul fikih, sekali-kali mendengarlah ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih ada kaidah fikih. Al-aslu fil amri wajib atau lil wujub. Al-aslu fil amri lil wujub. Setiap perintah di dalam Al-Quran itu pasti hukumnya wajib. Contoh, aqimi sholat, dirikanlah sholat, ila ghasaqil lail, atau ila ghurubi syamsi, ketika matahari jatuh, yaitu sholat johor. Jadi hukum mengerjakan sholat johor itu hukumnya wajib. Kenapa jadi wajib? Karena perintah Allah untuk mengerjakan sholat johor, ya lah. Karena ada perintah. Sekarang mau membacakan firman Tuhan. Wazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingatlah kepada Allah ketika engkau berdiri, duduk, dan berbaring. Sama-sama perintah enggak dengan sholat? Sholat itu perintah enggak? Perintah. Mengingat Allah perintah enggak? Perintah Allah, mengingat Allah di dalam Al-Quran apa? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk, dan berbaring. Berarti segala lini hidup kita per detik harus ingat kepada Allah. Itu perintah Allah enggak? Kalau perintah Allah berarti hukumnya apa? Wajib. Sama enggak wajibnya dengan sholat? Sama. Kenapa kita tidak kerjakan? Kenapa kita hanya sholat saja? Mengingat tidak? Ya kah? Harusnya sama lah. Nah, tuh dari pandangan sudut fikih. Maka oleh karena itu dalam ilmu ma'rifatullah, dalam ilmu tasawuf ma'rifatullah, diajarkan bagaimana teknis supaya mengingat Allah itu waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Semua lini kehidupan ingat kepada Allah. Nah, itu manfaat tasawuf. Makanya rugi bila tidak belajar tasawuf. Bahasa Jepangnya blow on, bibeh. Ya lebih lah, blow on. Bahasa Jawanya bungol. Salah. Bahasa Jawa lah bungol lah. Nah, ya lah. Rugilah orang hanya belajar sholat 5 waktu tanpa mengetahui bagaimana tata cara mengingat Allah sepanjang hidup. Oh, gampang aja mengingat Allah, habis keluar rumah niatkan mencari rezeki karena Allah sudah, kita berarti mengingat kepada Allah. Itu pikiran kita. Yang namanya mengingat Allah itu bagaimana? Kita semua tahu sadar, yaitu mengingat Allah, memahami Allah, mengenali Allah. Maka banyak sudah kita sampaikan dari bermacam cara mengingat Allah teknis. Zikir lisan, la ilaha illallah sambil hati mengingat apa yang kita ucapkan. Nah, itu namanya zikir lisan. Kalau lisan saja, hati kita kesana kemari, nol. Itu berarti tidak mengingat Allah. Sudah kita pelajari kemarin. 2, zikir hati. Apa zikir hati? Zikir hati ialah tergoresnya mulahajatun ma fi domirihi, di dalam hati tentang jalal dan jamal Allah, kebesaran dan keindahan Allah. Baik kebesaran atau keindahan Allah, maka pada saat itu kita disebut dengan zikir hati, zikir kolbun. Oke Pak,
sambil duduk santai, melihat wadai, bagusnya wadai ini. Subhanallah, Allah menciptakan kue ini melewati saluran tangan Habib misalnya, Bibla. Keingatan jamal Allah hendak kita, hati kita tergores jamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kebakaran, malam semalam kan ada kebakaran, wah api jar, yang kita ingat adalah jalal Allah, kebesaran keagungan Allah. Siapa yang kuasa dengan api? Ayo, siapa yang merasa gagah? Hei, siapa? Tidak ada. Pemadam datang, nah berbagai pencuru membunuh api, tapi namanya api, datang angin, oh makin gelombang ya, nah habis di Kota Baru tuh. Siapa yang bisa melawan jalal Allah? Maha agung kau ya Allah. Pada saat kita melihat api, tergoreslah hati kita melihat keadaan itu. Kita namanya berzikir menggunakan hati. Paham kalian lah? Pisang goreng, paham yang lah? Pisang goreng itu apa? Allah. Jangan pada akan pisang goreng Allah, jangan makna ya lah. Jadi makna di kita melihat pisang goreng sudah Allah. Wa amma zikrun nafsi. Nah, yang ketiga adalah zikir diri. Nah, zikir diri. Zikir diri. Apa sih namanya zikir diri? Apa sih artinya zikir diri? Disebut juga zikir nafsi, zikir diri, yakni kata saya, dan cepat. Ini kada pakai pembatas Yona. Ya Allah. Membacakan bahwa dia disebut dengan zikru gairu masmu bil hurufi wasauti. Nah, ini asik zikirnya. Beruntung nang hadir malam ini. Yaitu zikir nafsi atau zikir diri itulah zikir tanpa huruf dan tanpa suara, atau tanpa didengar oleh huruf. Huruf bisa mendengarkan dan tidak ada suaranya. Mana ya Pak? Masya Allah. Dan ketemu. Nah, ketemu. Iya. Ini kitab Takribul Usul. Takribul Usul di Tashilil Usul lima Rifatur Rabbi Subhanahu wa ta'ala war Rasul. Kitab karangan Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mau hafal benar Habib ini tahu benar. Nah, karena beliau itu termasuk favorit kita. Nah, favorit Syekh Said Habib Muhammad Alawi itu ada lebih 30. Saya kemarin mengatakan ada 30 buah buku beliau saya punya. Saya Muhammad Alawi 30 buah, tapi masih ada lagi itu beberapa yang saya tidak punya karena tidak ada yang jual lagi, masih tidak ketemu lagi saya penjualnya. Ini salah satu kitabnya. Nah, asik. Kalau perlupian membaca yang ini berapa pian ambil kesimpulannya aja. Nah, ya Pak. Nah, ambil kesimpulannya yang ada orang pintar waktu sekolah. Ulun pernah bertanya langsung kepada orang pintar. Beliau bupati. Beliau sekarang jadi calon gubernur nih, gan gubernur sekarang nih. Siapa yang dari siapa namanya tuh? Haji Deni itu profesor. Yang satunya siapa yang wakilnya? Nah, Pak Dipriyadi. Pian ini pintar lah jadi kita waktu itu ketemu di apa namanya? Bukan, ketemu di apa nama di klub tuh, nah di kilometer berapa tuh. Beliau sempat jadi dosen di sana. Pian ini pintar aja kita. Ada juga di sini. Cuma aku ini pintar makali di sini kayak pemakali. Dulu waktu sekolah aja sih, aku tidak belajar di sini bahasa Banjar tuh. Aku kada belajar di sini. Makanya Pian kau menjawab soal-soal tuh deh. Kawai cuma di sini aku bersungsung turun akal sini nih. Sungsung misalnya ulangan ujian jam 8. Jam 7 aku sudah ada di sekolahan. Jadi kulihatiku cariin nang kawananku nang sudah siap-siap tuh. Ku paraki aja sidin, ku takuni apa-apa yang ikan baca malam itu tentang apa. Bekisah sidin kawan sidin tuh. Ini. Kawan sikung takuni sidin pula. Sampai sejaman ada sidin betul takun dicari-cari sidin nang pintar jopang sidin takuni itu. Nah, nang kesimpulan diambil sidin. Betul. Saya pas ujian keluar soal-soalnya sidin. Pada aku jawabi langsung sidin, masih segar sidin ingatannya habis belajar kan. Oh, pintar ada, pintar
makal. Hah? Nah, toh. Nah, belajar kada, tapi makal lebih baik. Nah, kayak pian ini pintar juga. Ulun tohok nah membacai. Pian ambil simpulannya aja. Ya kalau. Nah, ulun salah pian abut. Salah tuh juara abut pian. Nah, perjalanannya pian kada tahu. Nah, pian membacain kayak ini kada licut lah nah kayak ini supaya bersanad, supaya pian tuh dapatkan ilmu tuh bersanad. Jangan mengarut, dapat ilmu mengarut. Sama itu, wah zikir tuh gampang aja jar. Mengarut orang lain lagi berzikir, nah la ilaha illallah. Ingat kan dalam Tuhan, ya ucapkan la ilaha illallah aja, hanya di mulut saja. Karena tidak belajar sanadnya tidak ada. Dalam kitab usul, sebelum saya menjelaskan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita masuk kepada Takribul Usul Syekh Habib Said Muhammad Alawi. Mun lupa namanya, lihat di gambar sini saja. Di samping Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketahuilah kabarnya. Walau lam yarud pihi illa qauluhu ta'ala fi kitabihil aziz, karena sesungguhnya kewajiban itu sudah ada di dalam firman Tuhan, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku pun ingat kepada kalian. Kalau kalian ingin diingat oleh Allah, satu-satunya cara adalah kalian mengingat Allah. Nah, tetapi juga haruslah qauluhu ajza wa jalla fima yarwihi anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu khina yazkuruni. Ketahuilah di dalam hadis sahih atau hadis yang disebut dengan hadis qudsi, Allah berfirman. Hadis qudsi itu beda dengan hadis nabawi. Nah, sedikitlah ilmu johir nah. Ilmu johir ini ilmu hafalan. Beda hadis qudsi dengan hadis nabawi itu apa? Hadis nabawi adalah hadis yang langsung perkataan kaul Nabi atau perbuatan Nabi atau takrir Nabi, kaulun ma'udipa min kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang disandarkan pada perkataan Nabi, perkataan beliau, kaul beliau, wa af'alihi, perbuatan-perbuatan beliau, ataupun takririhi atau takrir beliau. Itu disebut hadis nabawi. Hadis qudsi ialah yang isinya dari Allah, lapasnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis qudsi. Sedangkan Al-Quran adalah isi dan lapasnya dari Allah. Nah, itu bedanya. Ya kakak. Tunggu jakalah. Berarti ini hadis qudsi kau. Kalau yang menjadi Quran kau dojar. Nah, tidak ada dengan ini hadis qudsi. Ana inda dzanni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu hina yazkuruni, maka aku selalu dekat bersama orang yang selalu mengingatku. Nah, jadi manfaat kita bisa mengingat Allah waktu berdiri, duduk dan berbaring, di mana saja kita ingat kepada Allah, berarti Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, kita bisa dialog. Ya Pak? Nah, kita bisa dialog. Dengan cara dialog tadi, kita bisa komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. In jakarani fi nafsihi, bila dia ingat pada dirinya. Nah, ini fi nafsihi. Bila dia ingat fi nafsihi, apa ribut? Fi nafsihi, bila ia ingat, seorang hamba itu ingat fi nafsihi. Ini yang maksud zikir nafsi ini tadi tuh. Nah, nang zikir diri ini tadi, ini maksudnya dari hadisnya. Nang dimaksud Syekh Abdul Qadir Jailani. Bila engkau ingat pada Allah itu pada diri manusia itu, pian diingat Jakartahu fi nafsi, maka aku pun ingat pada diriku pula. Waduh, hebat kada zikir nafsi nih. Apa maksudnya nih? Zikir yang bila kita bisa melakukannya, maka Allah ingat pada diri zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah pianlah. No. Ulun non Habib nih takawan tersambung rasa dengan hati ulun. Wah, ya lah. Beda dengan ulun berteman dengan orang, bersama dengan orang tanpa dengan hati. Beda enggak? Beda. Nah, itu maksudnya zikir nafsi itu. Bila kau melakukan ini, maka termasuk zikir nafsi. Sudah gini hadis itulah. Kalau mengalapahi pian lah. Ini yang enak membaca seorang enak. Maka zikir itu adalah gairu masmu bil hurufi wasauti,
ialah tidak bisa didengar oleh huruf dan suara, bal masmu, tetapi didengar, tetapi kalau didengar bil hisi wal harakati bil batin, yaitu pada bayangan diri dan harakah dan aktivitas diri sendiri. Nah, ya. Kita mulai daripada aktivitas diri. Aktivitas diri itu apa contohnya? Aktivitas diri pian apa? Tapi itu tidak ada huruf dan tak ada suara. Jadi nyala lah. Nah, panang diunggut-unggut. Nyala. Ya kan? Malam hari, nyala. Melihat ya malam, tapi melihat malam tuh nak kadep tuh nah. Di situ ada apa? Melihat bintang, di situ ada apa? Hah? Nah, tunggu lagi nah. Ya kah? Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya zikir nafsi. Tanpa huruf, tanpa suara. Suhud. Ingatlah suhud. Melihat Pak Agus senyum rahmat Allah, melihat Pak Agus merangut rahmat Allah juga. Pokok rahmat Allah terus. Itu namanya zikir tanpa huruf, tanpa suara. Ya lah. Pian pernah melihat hena lah. Hena kah binatang hena tuh? Hena ini unik binatangnya. Ganas, apalagi memakan mangsa. Bahkan harimau aja raja hutan dilawannya, cuma melawannya pakai kelompok pengmakar karena buka-bukanya. Ya kalau kena bilanya anak harimau pina lengah, dimakannya anaknya. Ya lah, ada badak tuh kan besar badannya, henana maraki jo badak, kada tahu orang gono, kada tahu orang bisa dihantupnya oleh badak bisa mati, kada tahu. Pas badaknya lengah dimakannya, anu buntut badak nih, wah dia abut ya badak kan, disasai badak, dikejar badak, lari hena nih, karena badak jalan-jalan lagi, didekatinya lagi. Subhan, melihat itu di TV ya, jalal Allah, ya kah, kebesaran Allah memaksa kehidupan itu terjadi seperti itu. Subhan. Janggut keluar terus janggut, pakai apa tuh? Cangkol. Sehari 2 hari timbul pulang, rambut digunting, panjang enak gunting pulang, dia pulang, ketawa tukang gunting, langganan kita lajar. Ya lah, siapa yang memaksa itu? Qahar Allah, Jabbar Allah, Jalal Allah, Akbarullah. Itulah akbarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Unggut-unggut kita paham sudah? Paham yang enggak? Bangun tidur, prop, melihat alam. Langsung ketika menyebut alam itu langsung ingat dengan Allah. Maka itu disebut dengan dzikir nafsi, tanpa huruf, tanpa suara. Setiap yang suhud rahmat Allah, setiap yang suhud melihat ke alam ini ketentuan Allah, maka itu disebut dengan zikir bila harfin wala sautin, tanpa huruf, tanpa suara. Mudah-mudahan dengan cara zikir nafsi ini menggenapi zikir hati kita, jamal dan jalal Allah, menggenapi suhud jiwa kita, ruh kita, supaya kita mampu berzikir sepanjang kehidupan kita, qiyaman wa qu'udan wala junubihim. Mudah-mudahan nanti besok-besok akan ada lagi zikir ruh nantinya. Zikir ruh. Nah, saya berdoa kadernya hebat. Menangkai apa supaya kita terus-menerus ingat kepada Allah, supaya kita dekat terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nantikan waktu tayangnya nanti tentang zikir ruh ya. Mudah-mudahan kita mendapat kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.